Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid dawam. Para pemirsa yang budiman, yang berbahagia, yang beriman dan yang berakhlak luhur, mari kultum pendek kita sambung lagi tentang islahun nafsi, membenahi diri dalam hidup supaya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada episode yang kedua, orang akan menjadi baik ketika dia ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan dan selainnya semuanya adalah makhluk. Dan Allah mengenalkan diri dengan gamblang dalam suatu ayat dan surat. Ayat kursi dalam surat Al-Baqarah yang hampir semua kaum muslimin tahu dan hafal bunyinya. Tetapi marilah kita dalami bagaimana Allah secara pribadi mengenalkan diri dalam ayat kursi itu. Mari kita fahami bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sesembahan kecuali memang hanya Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Maknanya maha hidup tidak disamakan dengan hidupnya yang lain. Dia hidup tidak usah ditanyakan awalnya dan tidak berakhir. Dan memang kalau kita terlalu memikir zat Allah tidak akan mampu. Jangan sampai ada orang bertanya bahwa kapan Allah mulai hidup dan kapan Allah akan mati. Itu pertanyaan yang bisa orang menjadi keluar dari Islam. Pokoknya Dia yang awal tak berawal dan akhir tak berakhir, tidak usah diperdalam. Nah, jika kita makhluk memang kita ada awalnya hidup dan kita ada matinya dan ada hidup lagi besok di akhirat. Dia Allah mengenalkan Allah itu adalah Dialah yang tak ada patut disembah kecuali hanya Dia, maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak butuh yang lain. Sedangkan yang lain amat butuh kepada Allah. Dia maha sempurna, maha kuasa, maha agung. Bahkan kita kenal punya sifat yang disebut Asmaul Husna. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu zat yang tidak tersentuh kantuk dan tidur. Maka ingatlah bahwa diri kita senantiasa dilihat, diawasi Allah. Bahkan hati kita, desiran hati kita Allah tahu. Para pemirsa yang budiman, yang beriman dan yang berakhlak luhur, bahwa untuk membenahi diri itu butuh yang disebut ma'rifatullah. Nah, maknanya mengenal Allah. Siapa Allah? Allah adalah zat yang menciptakan seluruh makhluk yang ada, dan selain Allah semuanya adalah makhluk. Bahkan dengan gamblang Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dalam ayatul kursi yang kalian semua sudah hampir hafal ayat kursi itu. Yang belum kan pemahamannya dan pendalamannya. Bahkan karena hebatnya ma'rifatullah pakai ayat kursi, Nabi sampai bersabda,
Man qara'a ayatal kursiyyi fi kulli duburi sholatil maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Maka barang siapa yang membaca ayat kursi, yang membacanya setiap selesai dari sholatul maktubah, sholat wajib yang 5 waktu, berarti minimal sehari 5 kali. Lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tidak ada yang bisa menghalangi orang tersebut masuk surga illal maut, kecuali mati. Maknanya tidak bisa masuk surga karena belum mati. Maknanya setelah mati ada jaminan masuk surga manakala hamba senantiasa membaca ayatul kursi ba'dal sholat wajib. Karena apa sehebat itu ayatul kursi? Mari kita ikuti keterangannya. Karena ayat kursi sebuah ayat yang tidak ada bandingnya. Karena Allah mengenalkan pribadinya dengan gamblang pada ayatul kursi. Mari kita ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tak ada satupun yang berhak disembah dengan hak kecuali hanya Dia, Allah yang punya sifat maha hidup dan maha berdiri sendiri. Maha hidup maknanya tidak perlu ditanyakan Allah hidup sejak kapan. Dia sudah maha hidup. Kemudian Allah juga tidak ada maha akhirnya. Dan mari kita batasi ketika kita memikir zat Allah, kalau dikejar tidak mampu. Karena memang ada peringatan dari Rasul ya, supaya orang jangan memperdalam memikirkan zat Allah, tapi pikirkan ciptaan Allah, karena Anda tidak akan mampu. Jadi Dia maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kemudian Allah mengenalkan lebih gamblang lagi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu zat yang tak pernah terkena kantuk dan tak kena tidur. Bahkan desiran hati kita pun Allah Maha tahu. Allah berfirman, innallaha alimum bidzatis sudur. Allah Maha tahu dengan desiran hati. Maka hati-hatilah hidup. Jangankan sampai berbuat, niat saja, niat jelek Allah tahu. Jadi Allah tidak kantuk dan tidak tidur, itu zat Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya miliknya sajalah seluruh apa yang di langit dan yang di bumi dan segala isinya. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat, memberi pertolongan kepada yang lain kecuali setelah mendapat izinnya. Jadi kalau kita mengenal Allah lewat ayat kursi sudah tidak mamang lagi, karena itu merupakan firman-Nya. Dan tolong teruskan mengenal Allah dengan ayat kursi dengan cermat hingga ujung ayat itu yang Allah berfirman, wa huwal aliyul azim, dan Dia Allah adalah maha tinggi dan maha agung yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka jangan sekali-kali kita hidup mengsekutukan Allah, karena satu-satunya dosa yang manakala terbawa mati tidak mendapat ampunan ya hanya dosa syirik itu sendiri. Memang semuanya selain Allah adalah makhluk. Kemudian yang kedua, kita harus ma'rifatul insan, mengenal bahwa diri kita pangkatnya adalah hanya sebagai manusia. Salah satu ciptaan Allah yang amat kecil, hanya sesosok makhluk yang menempel di planet bumi, di antara miliaran planet bahkan triliunan yang kita tidak bisa menghitung bagaimana planet yang
ditaburkan Allah di udara bebas ini. Dengan mengenal ma'rifatul insan, kita tahu bahwa pangkat kita adalah hanya makhluk, dan Allah menyuruh kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan kita manusia kecuali hanya mengabdi kepadanya. Mari hidup kita habiskan untuk mengabdi kepada Allah. Tanpa mengabdi kepada Allah, bangkrut seluruh hidup kita. Kita tidak akan nyampe surga ketika hidupnya hanya ikuti hawa nafsu. Demikian kultum pendek Ramadan, semoga para pemirsa yang budiman dan beriman belakang luhur tersentuh nuraninya, menjadi orang-orang yang dekat, muqarrabin, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga besar manfaatnya. Lagi-lagi apabila ada kekurangan, itulah kebodohan kekurangan kami siap diberi kritik dan saran, dan manakala ada benarnya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri kultum benda ini dengan memohon kepada Allah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.